Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Ikhwani, saudara-saudaraku yang saya cinta karena Allah. Saya Alfian Pelu. Insyaallah kita akan mengadakan kajian rutin di setiap masjid yang ada di sekitar Bula. Tujuan saya tidak ada yang lain kecuali adalah untuk mendorong orang untuk berbuat baik. Paling tidak kita bisa beribadah kepada Allah dengan baik. Kitab rujukan saya dalam hal ini adalah kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi. Saya kira bagus untuk kita ikuti kajian-kajian rutin kita dari masjid ke masjid. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua dalam kehidupan hari-hari kita. Saya kutip hadis dari Rasulullah SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang bersusah payah, dia datang untuk mencari ilmu, maka Allah akan mempermudah dia jalan menuju surga. Jadi salah satu jalan paling mudah menuju surga itu adalah kita cari ilmu. Jangan kita semangat kita jangan berkurang, tapi terus kita semangat untuk menjadi orang-orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang akan diangkat derajat itu adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang punya ilmu pengetahuan. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa kalau sudah nonton, subscribe-nya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua untuk dakwah Islam ini. Baik, barakallahu fikum, semoga berkah untuk kita semua. Saya tunggu kalian dari datang ke masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Serial pokok bahasan kita ini kemarin sudah selesai masalah niat, ya. Jadi masalah niat kita sudah selesai dan kita lanjut dengan pokok bahasan taubat. Baik, silakan bisa dibuka di surah An-Nur ayat 31. Coba yang punya Quran dibuka. Yang di sebelah sini tolong dibuka di surat Hud. Ada yang punya Quran sebelah sini, buka di surat Hud. Yang tadi surah An-Nur ayat 31. Yang sebelah sini. Nur ayat 31 yang ya Pak Haji bisa dibuka dari surah Hud ayat 3. Ya. At-Taubah ayat 71 ya? Bukan. Pak Haji buka di surat Hud ayat 3. Ya. Hud ayat 3. Ya.
Kita baca Pak Ustaz. Baik. Silakan. Ilallahi marji'ukum, Ya. Ilallahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus Coba lihat di ayat 4-nya. ayat 3. Wa nistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Iya. Ya. Ayat 3 itu dan wa in astaghfiru. Itu ayat 2 ya. Ya. Jadi dia punya arti Ustaz. Ya. Dan hendaklah kamu memohon ampun kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Ya. Niscaya dia akan memberikan kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Ya. Dan dia akan memberikan karunia kepada setiap orang baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, hari kiamat. Di surat An-Nur ayat 31 ya, sebelah sini. Jangan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Ya, itu ayatnya panjang itu. Nah, ya. Baik. Qala ulama, menurut ulama begitu ya. Ya, ini kita lagi ngomong masalah apa? Taubat. Maksudnya definisi ulama itu seperti apa? Bertobat itu. Lalu kira-kira ada tidak dia punya? Yang disebut orang bertobat itu yang kayak bagaimana? Gitu. Jangan sampai cuma sekedar mengucapkan, ya sudah disebut dengan bertobat apa gitu. Jadi ya. Jadi waqala ulama at-taubatun wajibatun min kulli dzambin. Jadi taubat itu wajib untuk semua persoalan dosa, itu wajib kita bertobat. Jadi tinggal bertanya, kan tidak ada kan manusia yang tidak berdosa. Maka wajib dia itu harus bertobat kepada Allah. Begitu. Bisa dipahami ya? Nah, kita ini kan khuliqal insan dha'ifa. Manusia itu diciptakan itu memang dalam keadaan lemah. Jadi kelemahan itu membuat kita itu punya potensi berbuat dosa itu paling banyak, atau ada punya potensi untuk berbuat dosa. Tapi solusinya ada, yaitu bertobat. Gitu. Jadi istilahnya, mohon maaf, tidak ada dosa yang tidak diampuni selama orang itu mau bertobat. Kalau dia tidak mau bertobat, masalah sendiri buat dia. Gitu. Nah,
Terus fa in kanat ma'siyatun bainal abdi wa bainallahi ta'ala tata'allaqu bihaqqi adani. Tapi kalau dia bermaksiat langsung kepada Allah, ya, dia bermaksiat langsung kepada Allah, maka dia harus bertobat langsung. Ya, tapi kalau itu ada berhubungannya dengan manusia, maksudnya barangkali dia berbuat kesalahan dengan sesama manusianya, artinya berbuat mungkin kita berkata kasar kepada orang gitu, dan kita tidak sadar bahwa dianggap dia itu kasar. Memang menurut kita itu tidak kasar, tapi kalau menurut dia itu kasar, itu bermasalah, karena tidak semua orang kita menganggap sama begitu. Nah, barangkali disitulah dia punya kesalahan dan dia harus minta maaf di situ, baru masalahnya selesai. Jadi repot juga itu kalau kita hubungannya manusia dengan manusia dan kita tidak minta maaf ya kepada orang lain. Kalau kita itu berbuat salah, itu bermasalah. Kita punya amal perbuatan, Pak. Bisa-bisa kita punya ibadah yang sudah kita menampung, dikala dia minta keadilan, nah, itu kita kira-kira bagaimana? Nah, orang ini pernah membuat sakit hati saya, begitu tuh. Karena nanti suatu saat akan terungkap. Jadi memang hati-hati ya. Kalau kita ketahuan, maksudnya tahu bahwa memang kita lagi salah, begitu. Nah, falaha salah satu syurut, bahwa bertobat itu punya 3 syarat. Ada 3 syarat orang itu disebut dengan bertobat betul-betul. Kalau tidak penuhi 3 syarat ini, maka belum disebut dengan bertobat. Gitu. 1, ayyukla'a an ma'siyatihi, yaitu dia segera berhenti dari perbuatan maksiat itu. Jadi kira-kira begini, kalau dulu terbiasa main judi, terus dia ini mau bertobat betul-betul sudah, jadi jangan kembali lagi. Jadi berhenti. Ya, sekarang ini kan orang main judi ini, aduh, canggih sekarang ini. Sudah main HP, itu orang main judi itu. Main, tahu-tahu rekening rekening apa itu? Tahu dia punya rekening sudah penuh dia punya tabungan. Karena tinggal main judi itu sudah online, Pak. Anak-anak kecil sekarang itu, Masya Allah, itu sudah bisa bermain judi dengan game itu sekarang itu. Jadi nanti disuruh pinjam pulsa, dipinjam, sama dengan pinjam uang itu sebenarnya, pinjam pulsa. Nah, anak-anak kecil juga dia pinjam itu ya, sama dengan kita pinjam. Bayangkan anak-anak kecil-kecil itu sudah dibiasakan pinjam duit, tapi dia tidak rasa. Itu canggihnya itu. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, 1 apa tadi? Berhenti. Ya, dia berhenti untuk tidak melakukan perbuatan dosa lagi. Yang berikut, ayyandama ala fi'liha, menyesali terhadap apa yang sudah dia lakukan. Menyesali apa yang sudah dia lakukan. Jadi menyesal gitu, ya Allah. Itu kan namanya kalau kita lagi berdoa khusyuk, ya, dan kita mengatakan, oh, ya Allah ampuni saya punya dosa, itu kita menyesali semua perbuatan dosa yang sudah kita lakukan dulu itu. Gitu kan? Coba saya mau tanya, ada tidak perbuatan yang dulu-dulu yang buat kita terngiang-ngiang sampai sekarang begitu? Ada kan? Ada banyak. Itu sudah yang nanti kita pertanggungjawabkan itu tuh. Jadi selama yang kita ingat itu sudah yang kemudian akan menjadi bahan-bahan hisapnya kita. Tapi kalau kita sudah bertobat, aman itu. Nah, ini yang disebut dengan ayyandama ala fi'liha. Terus yang ketiga, ayyazima alla ya'uda ilaiha abadan. Terus yang ketiga,
dia menyesali, tidak akan mengulangi lagi selama-lamanya, tidak akan mengulangi lagi perbuatan itu selama-lamanya. Kalau saya kasih contoh tadi judi, kalau dia sudah bertobat, sudah menyesali, sudah mau berhenti, maka dia tidak boleh lagi kembali. Berarti niatnya itu harus mantap itu kalau orang mau bertobat itu. Makanya masalah niat itu masalah yang paling prinsip. Gitu. Masalah yang paling sentralnya niat itu. Karena niat ini kan menyangkut dengan hati, kemarin sudah kita jelaskan. Jadi yang berikut ini babnya ini tentang bertobat. Jadi niat betul-betul memang kita mau bertobat, Pak. Ada sehingga menurut ulama fa in fuqida ahadus salasatun lam tasihha taubatan. Kalau tidak terpenuhi tiga ini, maka orang itu belum dikatakan dia bertobat. Nah, itu. Karena biasanya dia mengulang lagi. Dia sudah, ya Allah ampuni saya dosa. Nah, tapi besoknya dia bikin lagi, judi lagi, sama saja. Nah, itu. Jadi makanya kalau dia sudah bertobat, mentalnya itu harus kuat. Ada yang bertanya, Ustaz, kalau merokok itu kira-kira perbuatan dosa atau tidak? Itu hal yang kecil-kecil, tapi itu mengganggu. Pak Haji, menurut Pak Haji bagaimana? Merokok kan hukumnya itu makruh, ya. Dia bukan hukum dalam skala hukum itu, Pak. Dalam fikih kan wajib, sunnah, mubah atau disebut dengan boleh, makruh, haram. Nah, menurut ulama merokok itu adalah makruh, bukan kategori boleh, bukan makruh. Nah, dia paling tinggal satu level itu dijatuh kepada haram. Nah, sehingga kalau saya hal-hal yang tidak penting tidak usah saya lakukan. Merokok itu karena orang lain itu kalau dalam kesehatan tetap mengganggu itu sudah. Iya tuh Pak. Mau bilang kayak apa coba? Merokok mau dibilang apa yang boleh? Makanya sebisa mungkin kita berhenti. Nah, begitu tuh. Sebisa mungkin kita berhenti pelan-pelan. Kan, jadi Pak Ustadz, ini kalau saya lagi sendiri Pak Ustadz, kalau tidak merokok saya pusing Pak Ustadz, kayak tidak ada teman. Saya bilang sudah, nah memang harus melatih untuk berhenti kalau memang tidak ada gunanya. Saya bahasa di kesehatan itu, rokok itu, Insya Allah. Kalau dalil umum begini, dalil umum, janganlah engkau membunuh dirimu, la taqtulu anfusakum bidzulm. Jangan engkau membunuh dirimu itu secara zalim. Membunuh dirimu itu secara zalim. Nah, saya tanya, di tulisan di rokok itu bagaimana tulisannya? Merokok dapat membunuh. Lah kenapa kita itu merokok lagi? Saya bilang, ini orang. Jadi saya bilang, barangkali mereka baru sekedar membaca, belum diresapi begitu. Ya. Baru dia jangan secara zalim. Zalim itu merusak. Namanya zalim itu memang merusak. Gitu. Nah, jadi sekarang ini yang perokok-perokok itu berhenti pelan-pelan. Bukan saya sudah berhenti sekaligus, bisa pingsan. Jadi ada ceritanya Pak Haji. Saya punya teman ini, dia mau berhenti merokok. Ya. Tapi memang madat betul itu orang. Sekali dia berhenti itu, dia pingsan. Dia pingsan itu. Tapi memang sudah ada niatnya. Niatnya itu, akhirnya dia pingsan. Memang pingsan, dia bilang, Ustaz saya pingsan. Dia tertidur begitu, dia tidak rasa. Dia bangun lagi, dia sudah bertahan. Nah, akhirnya dia merokok lagi. Dia merokok lagi, itu badan semuanya sudah pada lemas. Betul, saya tanya itu pada orang yang yang biasa merokok. Misalnya dia tidak merokok dalam waktu yang panjang. Pas kebetulan mau merokok lagi itu terasa pusing, betul. Betul ya? Berarti merokok itu merusak kan? Merusak lebar, berhentilah. Rokok itu paling bahaya. Rokok itu paling bahaya. Dia Sampai kalau sudah, sekarang ada batuk kan? Jangan ada batuk Pak. Ya.
Menurut saya kalau saya cium orang pun Asal pusing. nah itu. Nah, dia kalau sudah mengganggu lingkungan orang maka jatuh kepada haram karena membuat orang itu sakit. Tidak boleh. Makanya kalau jalan di rumah sakit itu, waduh, saya paling tidak suka lihat orang itu lagi isap rokok itu. Jangan, di situ banyak pasien, banyak orang lalu lalang. Dulu Pak kita ini kan kalau kita saudara Pak, saudara itu hebat. Sampai kuliah di Hamburg suatu kali itu 3 hari sudah bisa suara keluar. Iya. Tutup. Rasa sini sudah kayak 10 deh. Sampai Sudah penuh dengan asap rokok. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya pelan-pelan ya kalau memang itu dapat merusak kita. Dan ingat ya, zalim itu dapat merusak kita punya diri sendiri. Dan bahasa kezaliman itu biasanya terungkap dalam doa. Saya kasih contoh. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna, ya Allah, kami ini termasuk orang-orang yang zalim. Zalim itu maksudnya dia menyiksa dirinya sendiri. Entah dia berbuat salah dengan orang lain, entah pada dirinya sendiri. Dia menyiksa dirinya sendiri, itu namanya kezaliman semua itu. Iya toh? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami karena kezaliman kami itu, dan nakunanna minal khasirin, sungguh kami termasuk orang-orang yang rugi. Gitu tuh. Itu ya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, dalam surat An-Nur ya, ayat 31 tadi sudah dibacakan sama Abang Zainal tadi. Di bawah ayat itu, watubu ilallahi jami'a. Ya, ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian kepada Allah jami'an, semuanya. Itu. Jadi kalau dari segi kalimat ini begini, tubuh itu artinya kata perintah begitu. Tubuh bertaubatlah, gitu. Bertaubatlah kalian. Tetapi di atas, di setelah kata tubuh ilallahi diulang ada kata lagi jami'an. Jami'an itu artinya semuanya. Jadi ada pengulangan kata di situ ya, dan pengulangan kata itu yang dimaksud adalah keseriusan. Serius orang itu harus bertobat. Jadi mengajak kita semua. Wa tubu ilallahi jami'an. Di mana muaranya kita harus bertaubat itu? Kepada Allah itu bertobatnya. Kan meminta itu kepada Allah, bukan kepada yang lain kan? Mau kita minta tobat itu ya mintanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Sama dengan kita punya kebutuhan, ya, kebutuhan pribadi. Kita meminta juga harus kepada Allah. Karena memang dalam surat Al-Fatihah sudah dijelaskan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Kita minta tolong supaya dosa kita ini dihapus. Gitu. Ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, ya orang-orang mukmin, la'allakum tuflihun, supaya kalian itu beruntung. Jadi ada keberuntungan besar bagi orang-orang yang mau bertobat kepada Allah. Dan sudah pasti keberuntungan itu nanti diberikan. Ya, keberuntungan itu bisa diberikan penghargaan nanti ketika dia sudah kembali kepada Allah. Ya. Sedangkan di surat Hud, ya, wa inistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Nah, dan meminta ampunlah begitu.
Dan hendaklah kalian meminta ampun. Kalau yang tadi di atas itu, tubuh diajak semua bertaubat. Tapi di ayat Hud ini, bagaimana cara bertobatnya? Begitu. Cara bertobatnya, astaghfiru rabbakum, meminta ampun. Makanya orang kalau mau bertobat kepada Allah itu pasti mengucapkan astaghfirullah. Gitu yang dimaksudnya. Jadi astaghfirullah. Nah, sedangkan ini kalau ada papan tulis saya jelaskan satu-satu. Sebenarnya astaghfiru dari kata istaghfaro. Jadi kata asalnya itu gofaro. Gofaro, rin faro. Gofaro itu asal katanya. Jadi artinya ampun. Tapi kalau sudah ada si alif, sin, ta sebagai tambah, itu ada berubah. Dia punya artinya meminta. Begitu, meminta ampun. Jadi setiap kata dalam bahasa Arab itu, setiap kata kerja kalau sudah ditambah dengan alif, ya, sin, ta, maka dia berubah dengan kata meminta. Itu bisa dipahami ya. Nah, wa anistaghfiru rabbakum, dan meminta ampunlah kalian kepada Allah. Summa tubu ilaihi, dan bertobatlah kalian. Jadi pengucapan bertobat itu dengan cara astagfirullah. Makanya orang kalau habis sholat astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, bisa juga astagfirullah hal azim, atau astagfirullah wa atubu ilaihi. Boleh itu. Atau juga astagfirullah saja cukup. Gitu. Nah, Imam An-Nasai itu mengatakan yang penting ada bahasa untuk meminta ampun, maka itu sudah dianggap bertaubat. Ya, nah. Kalau di dalam surah At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Nah, itu yang sebenar-benar taubat, taubatan nasuha. Ya. Dengan sebenar-benarnya bertobat. Jadi orang-orang yang beriman itu mereka sudah tahu cara untuk meminta ampun kepada Allah itu dengan cara bertobat. Ya. Nah, kita lihat dalam salah satu hadis dari Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah itu bertobatnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Dari Abu Hurairah berkata, saya mendengar dari Rasulullah SAW. Ya, yaqulu, iya Rasulullah SAW bersabda, wallah, demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aksara min 70 marrah. Ya. Demi Allah, kata Rasulullah, sesungguhnya benar-benar saya, kata Rasulullah, astaghfirullah, meminta ampun kepada Allah, wa atubu ilaihi, dan bertaubat kepadanya, fil yaumi, dalam satu hari, aksara min 70 marrah, paling banyak 70 kali. Berapa kali? 70. Jadi astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi. 70 kali kalau dalam hadis ini dari Abu Hurairah. Nah, sedangkan kalau dari hadis dari Yasar al-Muzani itu dijelaskan, ya ayyuhan nas, kata Rasulullah SAW, ya ayyuhan nas, tubu ilallahi wastaghfiruhu fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan meminta ampunlah kepada Allah, karena sesungguhnya saya, kata Rasulullah, bertaubat dalam satu hari mi'ata marrah, 100 kali. Jadi ada dua hadis tuh. Hadis yang pertama menjelaskan 70 kali, hadis yang kedua 100 kali. Sehingga menurut ulama boleh ucapan astagfirullah sebanyak-banyaknya. Begitu.
Jadi bukan hanya 70, bukan hanya 100. Tapi satu hari itu paling tidak kita habiskan 70 kali atau 100 kali. Begitu tuh. Jadi dibolehkan untuk sebanyak-banyaknya itu jamaah, ya. Mau 200, mau 300, tapi jangan dibilang nanti kita SMS atau WA, nanti kalau sudah baca astagfirullah sekian ribu nanti dapatnya ini. Itu yang tidak benar. Ini tidak benar. Kita tuh disuruh tuh bertobat, disuruh mengucapkan astagfirullah. Nanti kalau ada hadiah-hadiah tertentu, yaitu nanti Allah punya urusan. Kan tidak mungkin kita mengucapkan astagfirullah dalam sekian, itu diberikan juga kepada orang lain. Tidak. Itu. Makanya saya bilang ini orang-orang ini kalau sudah ada WA begitu, saya bilang ini yang tidak benar, ini bahaya. Nanti kalau ada orang awam ya sudah dia lakukan itu. Nanti mana kita sudah bertobat banyak-banyak tidak dapat ini, ini bohong. Itu nanti dibilangnya Islam kayak modelnya begitu. Itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil laili liyatuba musi'ud nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musi'ul laili hatta tatlu'us syamsu min magharibiha. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya, maksudnya kekuasaannya, ya, bilaili pada malam hari selama begitu tuh, menerima tobat seseorang selama orang itu mau bertobat di malam hari. Sudah, ini hadis ini menunjukkan waktu. Kapan sih Allah itu mau kalau ada pertanyaan kapan sih waktu yang makbul, misalnya Allah itu menerima tobatnya kita. Ada dalam hadis bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa Muhammad SAW bersabda bahwa sesungguhnya Allah itu membentangkan yadahu, itu maksudnya kekuasaannya, di malam hari untuk menerima taubat hambanya itu sampai dengan siangnya, dari malam sampai dengan siang, bin nahar. Itu. Nah, wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musi'ul laili hatta tatlu'us syams. Bayangkan. Tuh. Kemudian dari siang itu menerima taubat seorang hambanya sampai dengan malam hari, sampai dengan terbitnya munculnya matahari. Jadi selama itu ada waktu siang dan malam, selalu saja Allah itu menerima taubatnya hambanya. Ya toh? Jadi tidak ada yang tidak diterima taubatnya sebenarnya. Nah, ini masalah waktu ini ada dalam hadis ya yang menjelaskan bahwa insya Allah nanti kita lanjut minggu depan tentang kasus-kasus orang berbuat dosa lalu kemudian bisa tidak Allah itu menerima taubatnya. Kalau yang ini itu masih menjelaskan tentang waktunya, kapan Allah itu menerima taubatnya. Terus yang berikut lagi sudah kita jelaskan masalah syarat-syarat orang itu mau bertobat. Terus berikut lagi hadis menjelaskan banyaknya kita bertobat itu berapa kali. Ya, insya Allah nanti kita lanjut minggu depan. Ya, mudah-mudahan saya juga sehat dan kita bisa istiqomah dan kita bisa lihat hadis tentang beberapa kasus yang dilakukan perbuatan dosanya, tapi itu justru diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang barangkali kita lihat bilang bahwa kasus itu yang ia lakukan itu tidak akan diampuni oleh Allah, tapi ada celahnya. Nanti kita tunggu minggu depan insyaallah ya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.